selamat datang di channel Mulai Dari Nol. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya, amin. Jadi video kali ini kita lanjutin mengenai pembuatan aplikasi berbasis mobile apps. Jadi kalau di video sebelumnya kita sudah berhasil install, kemudian melakukan penyetingan dan inisialisasi project. Nah sekarang kita mulai ke tahap desain untuk UI di sistem kita. Jadi untuk studi kasusnya kita bikin aplikasi Grab ya, mirip lah, kita miripin kayak Grab. Jadi teman-teman sekarang buka terminal ya, karena kita akan running Metro Bandernya lewat sini. Jadi pertama masuk ke directory dimana teman-teman inisialisasi projectnya. Oke, jadi bisa di drag ini aja ya biar cepat. Nah ini sudah masuk ke directory tempat project kita diinisialisasi waktu awal di video sebelumnya ya. Jadi teman-teman masih ingat scriptnya untuk running Metro Bundlernya. Jadi gini, npx react native run android. Oke, ditunggu aja sampai selesai untuk build aplikasinya. Ini kita geser ya, biar legaan, biar lebih luas. Ini agak dikecilin aja. Oke, ini boleh kita minimize. Jadi sekarang kita buka codingannya. Code titik. Ini kan kita buat buka kode editor ya. Kode editor ini apa namanya, Visual Studio Code. Jadi kan untuk halaman ini kan kemarin kita udah coba-coba edit ya, ada di sini. Jadi sekarang ini kita kosongin aja karena kita akan buat aplikasi sesuai yang kita mau. Jadi kita buat header image di sini. Oke, jadi pertama kita harus import React. Ini kita minimize saja. Import React from React. Kemudian kita import juga komponen view. Kemudian kita butuh teks misalkan ya, sama image from React Native. Nah di sini sama kayak yang tadi defaultnya React Native, kita pakai kelas komponen. Kelas, kita bikin kelas namanya home gitu ya. Kita extend ke React titik komponen. Jadi kalau di React itu kita mainnya komponen istilahnya. Kemudian kita render, kemudian kita return view, kemudian kita bikin teks di dalam view-nya. Jadi kalau di HTML kan div ya, kalau di React Native ini view biasanya yang dipakai. Oke, ini kalau kita simpan misalkan hello world gitu ya, kita simpan. Oh ada error nih. Oh karena kita belum export nih kelas komponennya. Kita export dulu, export default home, simpan. Oke, udah berhasil ya, kita sudah berhasil generate teks nih. Tapi kan kita nggak cuma mau bikin teks gini doang ya. Nah ini juga untuk penulisan komponen di sini. Ini bisa tanpa harus ngetik React-nya ya. Jadi di sini kita panggil komponennya komponen. Jadi di sini kita cuma perlu nulis komponen. Nah sama ya. Oke,
Kemudian kita di sini kan mau bikin image ya, gambar ya. Nah, untuk manggil gambar tuh kayak gini, image. Ini otomatis ya. Sebenarnya kalau kita komponennya cuma satu baris, kita bisa langsung tutup gini. Kemudian kita panggil source. Jadi untuk pemanggilan gambar itu kayak gini ya teman-teman ya. Kita require di mana gambarnya kita nyimpennya. Ini kan di root ya. Di root, kemudian file kita ada di source image awan. Ini nanti kita pakai awan ya untuk di headernya ini. Nama file yang kita pakai. Nah, ntar juga untuk source-nya nanti gua kasih link downloadnya teman-teman biar enak. Jadi kita masuk ke source, kemudian ke asset, ke image, kemudian nama filenya awan.jpg. Kita simpan. Oke, tampil ya awannya. Tapi kok gede banget nih. Ini kita atur. Kita kasih style. Jadi untuk styling di React Native kayak gini. Height hampir sama ya sih kayak di CSS biasa. Misalkan height-nya kita bikin 50 gitu ya. Kemudian width-nya kita bikin 200 misalkan. Oke, udah berubah ya ukurannya. Kita kan mau bikin ini sampai mentok ke ujung layar ya. Kayaknya ini 400 saya mentok nih, kurang 410, kurang juga 420. Oke, pas ya. Tapi kan nggak mungkin gitu ya, karena juga nanti kan ukuran handphone user beda-beda ya, nggak mungkin nih sama semua segini. Jadi bisa kayak gini, jadi bisa langsung pakai persen 100%. Nah, oke. Jadi langsung otomatis dia ngikutin lebar dari perangkatnya ya, dari device-nya. Kemudian height-nya kayaknya kurang ya segitu. Misalkan 80 lah ya. 80 juga kayaknya masih terlalu tipis. Kalau kita kasih 110 masih kurang. 30. Wih, kelebihan nolnya. 140. Oke, 140 kayaknya pas ya. Sedang kayaknya. Nah, kemudian selain gini untuk width itu ada juga cara lain. Jadi kita manfaatin dimensi dari device kita. Jadi kita panggil komponennya dimension. Jadi gini, kita bikin konstanta, kita isi objek height, misalkan nanti kita ada butuh tinggi ya, sama width sama dengan dimensions titik get, kita get dimensinya window. Oke, kayak gini. Ini dia nggak perlu titik koma, bisa ya. Kalau di PHP kan itu harus titik koma, kalau nggak error. Ini kita isi width, ini sama ya, bisa kayak gini. Enaknya apa kalau pakai dimension gini? Jadi kita bisa kurangin nih, misalkan kita mau kasih margin kiri kanan, jadi kita bisa kurangin gini, misalkan kiri kanan kita 10, jadi bisa kita kurangin 20.
Kemudian kita kasih margin leftnya 10 gitu ya. Nah, jadi di tengah gambarnya ya. Ini untungnya kalau kita pakai dimensions ya. Terus misalkan ini gua kasih inilah margin top biar enak melihatnya, margin top. Jadi kalau di React Native juga ya, bedanya sama di CSS kan biasanya dia pakai strip ya buat misahinnya. Kalau di React Native ini pakai kapital. Margin top misalkan 20. Nah, ini misalkan kita mau kasih border di gambarnya. Border width. Misalkan kita mau kasih bordernya 3 gitu ya. Terus border color. Kita kasih warna merah misalkan ya. Nah, ini bisa kayak gini. Terus gimana kalau kita mau ngasih radius nih di ujung gambarnya? Karena kan biasa gambar tuh kalau kotak ini kalau di apps tuh agak kurang bagus ya. Jadi kita bisa kasih border radius. Border radius. Misalkan 5 gitu ya. Nah, ini kelihatan ya ada border radiusnya. Coba misalkan 10 biar lebih jelas. Nah, terus gimana kalau kita misalkan mau ngasih bordernya cuman di sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri sama sebelah kanan tapi bawahnya enggak. Kalau cut kan biasa modelnya gitu ya. Ini ada gambar, ini ada radiusnya, terus bawahnya ada keterangannya, itu ada teksnya. Yang bawahnya ini biasa nggak ada radiusnya. Jadi kita kasih bordernya bisa tentuin border top misal ya, top left 10. Ini kita enter dulu deh biar nggak terlalu bablas. Kita minimize, kemudian ini kita simpen. Nah, ini jadi ada sebelah kiri doang. Kemudian kita kasih border lagi top right radius, kita kasih 10 juga. Nah, oke, sip ya. Jadi nanti kita kalau mau buat cut nih, kita udah bisa styling. Nah, untuk styling di React Native, selain bisa inline kayak gini, sama kan kalau di HTML juga bisa begini ya, kita ngasih style. Atau juga kita bisa bikin CSS-nya tuh di file terpisah istilahnya ya. Kita bikin kelas, terus baru kita panggil di komponen yang kita mau kasih styling. Nah, di sini kalau kita mau pakai metode kayak gitu bisa. Jadi pakai style sheet. Nah, teman-teman tinggal bikin konstanta, misalkan namanya styles gitu ya. Ini sih bebas, apalah sebuah nama gitu ya. Jadi ini style biar gampang diingat aja. Jadi style sheet titik create, kita bikin. Nah, ini kita mau bikin style apa? Misalkan buat ini kan image banner ya nantinya. Kita bikin style namanya image banner objek ya. Nah, misalkan ini kita pindahin aja. Kita perlu ini aja deh ya. Karena tadi kan kita nyobain aja nih. Ini kita hapus. Hapus gitu ya. Nah, terus gimana nih cara mau manggil dia? Jadi cara manggilnya, kalau di dalam inline nih kita stylingnya, ini kurung awalnya harus 2. Tapi kalau kita bikin di style sheet, ini cukup 1 aja. Kemudian
nama style yang udah kita create ya, terus nama stylenya image banner, jadi gitu. Nah, hasil ya. Nah, cuman ini kita nggak kurangin ya widthnya, karena kita bikinnya full. Oke, jadi kita udah berhasil pakai dua cara untuk style sheet. Kadang ya kita kalau memang nggak terlalu banyak stylenya, kita bisa langsung styling di komponennya atau kita bikin style sheet. Nah, kemudian untuk gambar juga, gimana kalau gambarnya misalkan ada di server terpisah ya, atau enggak di device-nya ya. Misalkan kita punya API, nah API-nya itu gambarnya kita panggil dari server kita ya. Ini nggak bisa kayak gini kan. Jadi kalau servernya terpisah, kita manggil gambarnya caranya kayak gini. URI. Jadi ini dua ya. URI. Kemana URL-nya? Kita misalkan cari gambar ya. Misalkan gambar pemandangan gitu ya. Bahkan kita pakai ini, gede banget nih, yang agak kecil aja resolusinya, bagus-bagus ya. Oke, nggak apa-apa. Ini teman-teman tinggal copy image location ya, image address ya, kemudian kita paste di sini. Nah, kita lihat lagi, simpen. Nah, berhasil ya. Jadi kalau untuk pemanggilan gambar melalui URL, jadi kayak gini teman-teman ya scriptnya. URI, kemudian source-nya dari mana, linknya, jadi gitu. Nah, selain ini juga ada lagi cara lain. Kalau untuk misalkan posisinya di perangkat ya, jadi bisa kita import gambarnya. Import, misalkan kita kasih nama image banner gitu ya, image banner from, jadi di mana lokasi gambarnya, source, asset, image, awan. Jadi ini kita buang, nah kayak gini ya, karena kita nyobain aja tadi nih. Yang kita pakai sekarang gambarnya dari perangkat ya, dari folder aset kita. Kita panggil deh image bannernya, img banner awan. Oh, ini lupa extensionnya nih, awan.jpg. Oke, berhasil ya, sama ya. Jadi untuk manggil gambar itu ada 3 cara. 1 pakai require, 2 pakai URI, atau kita import. Jadi kayak gitu. Oke, kemudian kita mau buat gambarnya itu, kalau ini kan status bar ya, ini kan namanya status bar ya. Status barnya ini kita mau buat transparan, jadi gambarnya ini naik ke atas. Jadi caranya kita perlu yang namanya ini status bar. Nah, di sini kita bikin status bar style. Bar stylenya kayak gimana? Jadi defaultnya itu, coba kita dark ya, kita tutup, jangan lupa. Nah, berubah ya, ini hitam nih. Jadi kalau default, kita cobain aja, defaultnya
defaultnya putih ya. Jadi kalau dark itu hitam, kita pakai dark ya. Nah, ini juga kita bisa atur warnanya nih teman-teman ya. Background color, warna background color. Misalkan kita kasih merah gitu ya. Nah, jadi merah ya. Jadi kalau untuk ngasih color kayak gitu, atau bisa juga putih misalkan. Putih. Atau mau pakai RGB juga bisa. GB 000 misalkan hitam gitu. Oke, hitam bisa ya, cuman nggak mungkin gini juga ya. Oke, misalkan ini kita pakai RGBA deh ya. Berarti kan nih 0 nih opacity-nya nih jadi transparan nih, blast gitu ya. Cuman ini masih nggak ke atas nih gambarnya, ini masih belum sesuai keinginan kita. Jadi ada yang namanya translucent. Jadi ini ada penjelasannya nih. If the status bar is translucent, when translucent is set to true, the app will draw under the status bar. Jadi gambar ini bakal kerender di bawah status barnya, di belakang status barnya lah ya gitu istilahnya. Kita coba ya, kita kasih gini aja. Nah, sip ya, keren ya. Jadi ini gambarnya di belakang status bar. Jadi kayak gitu. Oke, jadi kita udah berhasil bikin headernya. Kemudian kita juga udah tahu caranya untuk styling ya. Styling ada yang inline di komponennya. Lalu kita buat style sheet. Kemudian untuk pemanggilan gambar ada 3 cara tadi ya. Teman-teman coba-cobain aja biar ingat terus. Oke, untuk video kali ini gua rasa cukup. Nanti next video kita lanjutin lagi buat projectnya. Ya, karena subscribe itu gratis, yuk klik subscribe dan aktifin loncengnya ya.